Jokowi diisukan Stephen Johnson Syndrome. Bahkan, dia sampai dilarikan di RS di Jepang. Terkait isu ini, ajudan mantan Presiden Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah menepisnya. Dia menegaskan, Jokowi hanya alergi kulit biasa. Alergi kulit Jokowi karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Sejumlah kabar beredar Jokowi menderita penyakit langka Stephen Johnson Syndrome. Ada pula yang mengabarkan dilarikan ke Jepang akibat penyakit yang diderita. Syarif memastikan semua itu tidak benar. Seperti telah diketahui, Jokowi menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan, 26 April 2025 lalu. Ia diutus bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan ex-Menteri ESDM, Ignatius Jonan. Syarif mengungkapkan saat ini kondisi mulai membaik. Jokowi bahkan sempat sepedaan dan tidak mengalami gejala-gejala lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat atau kurang suatu pun ya. Akhir-akhir ini viral tentang video di mana penampilan Jokowi itu banyak bercak kulit ya, bercak-bercaknya ya. Dan juga selain itu tampaknya dari kesehatannya semakin menurun. Rambut yang rontok dan kemudian kerutan yang semakin banyak ya, dan seperti drop sekali ya. Dan akhirnya pun netizen menduga dan mengait-ngaitkan bahwa itu adalah hukum karma karena pemerintahnya seperti seperti Ariel Sharon ya kalau nggak salah, terus Atatürk ya, idola dari Prabowo. Dan ini baru namanya netizen ya selalu julid ya kepada sebuah sosok Jokowi yang di masa pemerintahnya, akhir pemerintahnya harus pensiun, ternyata dia harus menghadapi berbagai kasus dan tuntutan yang tidak menyenangkan dan tidak membuat tenang hidupnya. Dan itu pun menuai kritik dan ulasan dari berbagai ulama, bahkan para pejabat dan seperti jurnalis senior. Dan seperti apa ulasan mereka? Kita langsung saja saksikan videonya. Gak bisa Pak, kalau orang sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Nah bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi nggak kerja orang yang nggak jujur. Kerjanya cuma bohong ya. Kerjanya membuat kebohongan baru. Iya betul sih, masuk akal ya. Bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Habis tuh waktunya, habis energinya, dan tidak tersisa. Dia pun tidak akan pernah nyaman. Orang yang tidak jujur itu pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya ini tidak kayak nyindir Jokowi ya. Tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Ya namanya juga dugaan ya. Tidak akan menghasilkan kebaikan. Masuk juga ya, masuk akal ya, logika lah. Ramai di media sosial penampakan baru wajah seorang Jokowi yang wajahnya penuh dengan flek hitam, kerutan, nampak tua, ada memang udah tua ya Pak, dan seperti seolah gemetaran. Tentunya menimbulkan banyak pertanyaan atau spekulasi bahwa ini adalah bagian daripada karma, bagian daripada kutukan, kemudian melanggar sumpah berpahala atas kezaliman, kebohongan, kedustaan yang pernah dilakukan Jokowi selama 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya sebagai rakyat Indonesia, saya secara pribadi berharap Jokowi baik-baik saja. Mudah-mudahan sih. Drama ini jangan cepat berakhir. Karena sangat menarik cerita tentang Jokowi ini, karena ujungnya menarik ya. Karena sudah terlalu banyak merugikan. Namanya hiburan Pak. Bangsa dan negara. Menarik. Kalau apa yang saudara rasakan sekarang berujung hal yang buruk, maka tentunya drama ini berakhir. Dan masyarakat Indonesia tidak menginginkan itu. Masyarakat Indonesia termasuk saya, ini gimana sih? Sehat, ingin melihat namanya sinetron, sehingga bisa menghadapi semua proses-proses kedukaan dan kepalsuan, kebohongan yang sebenarnya akan terungkap. Sehingga kita semua menyaksikan bagaimana proses itu berjalan dan akhirnya mengantarkan saudara Jokowi masuk ke pengadilan, kemudian atas kesalahannya dipenjarakan dan tentunya harus dimiskinkan karena rakyat selama ini
banyak menjadi korban. Harus pengennya dimiskinkan itu. Ini gak sulit ya. Jokowi itu super powerful. Kita lihat, Jokowi Sulit untuk tumbang ya, mulai Pak. panik, tak berdaya, tidak nyenyak tidur dan Ya. tidak enak makan. Itu yang terjadi. Coba lihat wajahnya Jokowi sekarang, berubah, loyo, sayu, Loyo sayu. seperti orang yang tidak punya harapan kehidupan. Orang waras, orang nasional sejati. Saya Somuto. Ya memang seperti itu ya. Akhir-akhir ini ya dari penampilan mantan Presiden Joko Widodo ya, seperti apa yang dikatakan Bapak Purnawirawan bahwa Presiden Jokowi ya sedang menikmati masa-masa ketidaknyamanannya di mana drama-drama semakin berkepanjangan ya, drama tentang ijazah palsu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Dari beberapa tahun yang lalu sejak Bambang Tri dijebloskan dengan tuntutannya bahwa Jokowi mempunyai ijazah palsu, sampai saat ini belum pernah ditunjukkan. Katanya ditunjukkan kepada Bareskrim, ternyata Bareskrim mengatakan bahwa itu yang diteliti cuma fotokopi gitu ya. Jadi dari pernyataan Jokowi ya, dari kian hari itu sama sekali nggak pernah sinkron. Dari katanya Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsinya ya, ketika diselidiki Pak Kasmujo itu nggak mengatakan bahwa dia itu pembimbing skripsinya. Jadi memang selalu berubah-ubah ya. Jadi oleh karena itu ya banyak menduga bahwa Pak Jokowi itu banyak bohongnya gitu ya. Ya itu baru menduga ya. Belum tentu ya Pak Jokowi itu bersalah gitu. Dan atas kejadian tersebut ya, atas apa yang menimpa dari mantan Presiden Joko Widodo akhirnya diulas juga oleh seorang jurnalis senior yaitu Her Subeno ya, di mana dia adalah rekan dari Rocky Gerung juga. Seperti apa videonya teman-teman? Menderita satu penyakit gitu ya, tidak penyakit lah itu memang menimbulkan banyak dugaan dan spekulasi. Ada yang menyebut bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia itu, gitu ya, terkena autoimun. Ada juga yang Jokowi menderita psoriasis, tidak salah saya membacanya ya. Tapi, nah ini yang lebih seru lagi, ada yang mengait-ngaitkan dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selama 10 tahun menjadi penguasa itu dia berlaku dolim. Ada juga yang mengaitkan seperti itu loh. Dr. Tifa Luziat Yasuma atau yang biasa dipanggil Dr. Tifa ini menduga Joko Widodo itu sedang menderita autoimun. Dia ini mencuit dugaan itu pada tanggal 29 Mei lalu pukul 5.29 sore atau PM. Dan ini cuitannya, ini karena ikutnya juga cukup besar ini. Cuitannya tuh hari ini saya lihat sudah hampir 1 juta loh ya. 1 juta viewernya itu ya. Pak Jokowi kok seperti kena autoimun, kita tanya. Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam, dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, tumbuh belakang kepala. Autoimun atau hiperkortisolisme. Hiperkortisolisme. Sekali lagi. Kasihan beban berbohong 10 tahun nggak kebayang rasanya. Dokter Tifa memang selalu ini musuh bubuyutannya Pak Jokowi itu, dan dia kemudian menautkan ada 3 video Pak Jokowi. Salah satu video memang terlihat Pak Jokowi ketika berbicara sudah kayak tremor begitu ya. Nah kemudian ini cuitan dari Dokter Tifa itu rupanya ditanggapi oleh netizen strike 653811 dan dia kemudian bertanya pada Grok. Jadi menautkan Grok. Sekarang orang kalau dulu apa-apa larinya ke dukun, sekarang larinya ke Grok gitu ya. Ini AI ya. Dia bertanya begini, bagaimana gejala autoimun atau hiperkortisolisme gitu. Dan dokter perlu meresepkan antidepresan jika kondisi bagaimana? Itu pertanyaannya ya. Kemudian dijawab oleh Grok begini. Gejala autoimun meliputi kelelahan, nyeri sendi, ruam, kulit, demam ringan, nyeri otot, pembengkakan, mual, diare, sakit kepala, pusing dan rambut rontok. Tergantung jenisnya seperti lupus atau rheumatoid arthritis. Hiperkortisolisme atau Cushing syndrome ditandai dengan kenaikan berat badan, wajah bulat, munfit, kulit tipis, mudah memar, lemah otot, perubahan suasana hati seperti
seperti depresi atau cemas, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, dan pertumbuhan rambut berlebih pada wanita. Antidepresan diresepkan untuk depresi, kecemasan, nyeri kronis, OCD, dan PTSD. Sering jika kondisi fisik mempengaruhi kesehatan mental, dokter mengevaluasi berdasarkan gejala spesifik. Konsultasikan dokter untuk diagnosis akurat. Penafian, grok bukan dokter. Silakan konsultasikan dengan dokter. Jangan bagikan informasi yang dapat mengidentifikasi Anda. Groknya khawatir kalau dia nanti pendapatnya langsung diyakin sebagai dokter. Ini pendapat AI ya. Ya, pendapat AI ini ya. Dokter juga nggak beda-beda jauh seperti itu. Karena AI itu sebenarnya juga kompilasi dari pendapat-pendapat dari ahli ya. Oke lah, ini masih kaitan ilmiah nih. Tapi ini ada juga yang menduga bahwa Jokowi itu menderita psoriasis, sebuah penyakit autoimun yang terjadi karena ada peradangan pada kulit. Peradangan ini menyebabkan kulit bersisik, menebal, terasa gatal, serta mudah terkelupas. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja. Kayak eksim ya? Menyerang bayi yang umumnya disebabkan karena faktor genetik. Peradangan biasanya muncul pada kulit di bagian lutut, siku, punggung, bawah, serta kulit kepala. Psoriasis sendiri memiliki banyak jenis, tapi psoriasis plaque merupakan jenis yang sering terjadi dengan ciri khas berupa adanya bercak kemerahan pada kulit yang sedikit menonjol. Kondisi ini sering diawali dengan terbentuknya sebuah benjolan kecil yang terus memburuk dan akhirnya dilapisi oleh sisik-sisik putih yang membuat kulit tampak bersisik dan mengelupas. Apa penyebab psoriasis? Diduga disebabkan karena autoimun tubuh menyerang sel autoimun intinya teman-teman kulit ya. yang sehat. Penyakit ini tidak menular sehingga kontak langsung bukanlah hal yang berbahaya. Nggak menular ya. Penyebab pastinya masih belum diketahui. Ada beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan risiko penyakit ini. Antara lain adanya pengaruh lingkungan dan faktor gen, faktor keturunan, adanya infeksi tenggorokan, cedera pada kulit, terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman alkohol apa iya? Nggak mungkin lah. Dan tinggi serta obat anti malaria. Dugaan Jokowi menderita psoriasis itu tampaknya dipicu oleh sebuah kolase foto. Jokowi ini terdiri dari 4 buah foto dan salah satunya diambil dari belakang dan terlihat tengkuk Jokowi itu ada bercak-bercak merah yang menjadi ciri dari psoriasis tadi. Merah, berubah benjolan kecil dan bersih. Nah, ini menarik ya, seperti apa yang dikatakan oleh Hersubeno bahwa memang Jokowi terkena penyakit autoimun ya, mungkin saja bisa seperti itu ya, karena penyakit tersebut muncul bercak-bercak merah ya, tepatnya merah ya, bukan hitam karena mungkin agak kering jadi hitam ya. Dan kemudian sebenarnya penyakit itu juga bisa dikarenakan genetik dan juga alergi pada kerongkongan atau tenggorokan ya. Dan akhirnya muncul sebuah bintik-bintik yang ada di sekitar wajah dan leher dan terutama tengkuknya ya ketika dilihat dari belakang ya. Dan kemungkinan juga ya seperti apa yang diutarakan pada awal, di mana mungkin saja yaitu adalah sebuah karma. Ini sangat menarik, lebih menarik dan paling menarik dibincangkan karena seperti apa yang kita ketahui ya, ini berbagai media di mana tentu saja kita dapat menemukan jejak digitalnya bahwa Jokowi memang pada masa pemerintahnya suka sen kanan belok kiri ya, istilah halusnya, di mana janji-janjinya yang katanya tidak impor, dia mengimpor, tidak bagi-bagian jabatan, dia melakukan KKN ternyata bagi-bagi jabatan, di mana anaknya contohnya ya katanya tidak ingin masuk ke dalam pemerintahan, justru mereka ya berbondong-bondong ya keluarganya itu sebagai pejabat ya. Pokoknya banyak janji-janji beliau yang pokoknya sen kanan belok kiri gitu ya, nggak pernah sinkron dengan apa yang dikatakannya. Dan mungkin banyak juga penyimpangan-penyimpangan lain yang mungkin juga belum terdeteksi ya oleh masyarakat. Mungkin dia terlibat dengan oligarki dan kemudian bisnisnya yang mungkin ikut menggaruk dari hak rakyat ya. Contohnya ketika dia ingin order mesin pertanian sebanyak 1.000 unit oleh perusahaan Saga, ternyata dia tidak jadi, akhirnya perusahaan itu bangkrut sebanyak 30 miliar karena ya itu gak jadi ya. Jadi cukup menarik.